Ketika hari Pentakosta tiba, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah suara dari langit yang bunyinya sama seperti angin kencang. Bunyi itu mengisi seluruh rumah tempat mereka berkumpul. Kemudian tampaklah pada mereka seperti nyala api yang disebarkan kepada mereka dan berhenti di atas mereka masing-masing. Mereka semua dipenuhi Roh Kudus, dan mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Majelis Jemaat Yardan Labat mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat di rumah yang mengambil bagian dalam ibadah hari ini. Kiranya ibadah hari ini membawa berkat dan damai sejahtera bagi kehidupan beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu Jemaat dimohon perhatian terhadap beberapa informasi pelayanan. Yang pertama, mengenai standar operasional prosedur persiapan dan perjamuan kudus lingkup GIMIT. Yang pertama, berdasarkan surat dari Majelis Sinode GIMIT tertanggal 20 Mei 2020 dan Majelis Klasis Kota Kupang tertanggal 22 Mei 2020 tentang pengantar standar operasional prosedur dan liturgi ibadah persiapan perjamuan kudus selama pandemi COVID-19 beserta lampirannya berupa uraian standar operasional prosedur. 2. Menyikapi surat Majelis Sinode GIMIT khusus perjamuan kudus Klasis Kota Kupang, Majelis Klasis Kota Kupang memutuskan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, pelaksanaan persiapan perjamuan kudus dan perjamuan kudus untuk jemaat-jemaat di Klasis Kota Kupang berlangsung pada tanggal 5 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020. Pelaksanaan didahului dengan memberikan formulir kesediaan dari masing-masing keluarga untuk mengikuti perjamuan kudus. 3. Pelaksanaan persiapan dan perjamuan kudus dengan beberapa alternatif yang ditawarkan oleh baik Majelis Sinode maupun Majelis Klasis Kota Kupang, yaitu sebagai berikut. 1. Persiapan dan perjamuan kudus di gereja
dihadiri oleh presbiter dari rayon masing-masing dan dilanjutkan oleh para presbiter tersebut kepada anggota-anggota sini jemaat pada masing-masing rayon. Alternatif yang kedua, bagi jemaat yang memiliki banyak anggota jemaat, persiapan dan perjamuan kudus di gereja dapat dilaksanakan beberapa kali atau diatur secara internal dengan menggunakan liturgi yang disiapkan oleh Majelis Klasis Kota Kupang. Alternatif yang ketiga, persiapan dan perjamuan kudus jemaat dilaksanakan di rumah masing-masing dengan dilayani oleh Majelis Rayon dengan menggunakan liturgi yang disediakan oleh masing-masing gereja sesuai dengan konteks. Yang berikut, roti dan anggur perjamuan kudus disiapkan oleh gereja. Penyiapan roti dan anggur dengan memperhatikan protokol kesehatan, yaitu cuci tangan, memakai sarung, masker, dan menjaga jarak. Yang berikut perjamuan kudus jemaat Tiar dan Labat. Menyikapi surat dari Majelis Sinode Gemit dan Majelis Klasis Kota Kupang, maka Majelis Jemaat Tiar dan Labat akan segera mengadakan rapat untuk memutuskan pelaksanaan persiapan dan perjamuan kudus Jemaat Tiar dan Labat. Waktu, tempat, dan teknis pelaksanaan kebaktian perjamuan kudus tersebut akan disampaikan kemudian. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat Tiar dan Labat menyampaikan terima kasih kepada yang pertama, warga Jemaat Tiar dan Labat yang melaksanakan puasa pada tanggal 22 Mei 2020 mulai jam 6 sampai dengan jam 16 atau jam 6 petang, disertai dengan doa bersama di masa penantian Roh Kudus, yaitu dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020. Tuhan memberkati. Yang kedua, terima kasih juga disampaikan kepada pihak yang bekerja keras dalam mendukung terselenggaranya live streaming kebaktian Pentakosta tanggal 31 Mei 2020 dengan baik dan lancar. Tuhan Yesus dengan punya pelayanan memberkati. Kebaktian melalui live streaming hari ini adalah kebaktian Pentakosta menggunakan tata ibadah Pentakosta di rumah dan melalui live streaming. Pelayanan ini akan dipimpin oleh pendeta David dan Diakonai Setia Ade, Ketua Majelis Jemaat Tiar dan Labat. Demikian waktu pelayanan hari ini. Atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih. Salam. Panggilan beribadah. Selamat beribadah di hari Pentakosta. Kiranya ibadah ini menghadirkan sukacita dan meyakinkan kita bahwa Roh Kudus telah dicurahkan untuk mendiami hati kita dan akan membimbing serta menolong kita mengembangkan karunia-karunia-Nya di dalam hidup kita. Artinya hari ke-50 sesudah Paskah. Di masa Perjanjian Lama, umat Israel merayakan sebagai pesta panen yang dirayakan selama 7 minggu. Pentakosta dirayakan dalam sukacita. Di masa Perjanjian Baru, gereja merayakannya sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus adalah wujud pemenuhan janji Yesus Kristus kepada murid-muridnya sebelum Ia menderita mati, bangkit, dan terangkat naik ke surga. Karena itu, sebagai murid-murid Yesus Kristus, marilah kita bersukacita dan memuji Allah Bapa dan Yesus Kristus di hari ini, karena Ia setia dan akan menggenapi janji-Nya dalam hidup kita. Marilah kita berdiri dengan hati bersyukur penuh sukacita dan memuliakan Tuhan.
dari Kidung Jemaat 242 ayat 1. Kita tabis kebaktian kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai-Mu juga. Silakan duduk. Bapak Ibu sekalian, di hari Pentakosta ini firman Tuhan yang membimbing kita dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang keempat, demikian bunyinya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu sekalian, dalam tuntunan Roh Kudus kita akan mengaku dosa kita dan pengakuan dosa akan dipandu oleh rekan yang bertugas. Bapak, Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Marilah kita mengaku kesalahan dan dosa kita, dan kita akan mulai dengan pengakuan kita secara pribadi masing-masing. Kita mulai. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Murah, kami mengaku di hadapan hadirat-Mu bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang tidak mengindahkan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Karena itu kami mohon, kasihanilah kami dan ampunilah segala dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian di rumah dan dimanapun berada, jika demikian pengakuan kita, dengarkanlah berita anugerah Allah sebagaimana kita baca dalam Roma pasal 4 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Ku
Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan yang berbahagia, mari kita sama-sama menaikkan puji-pujian berbalas-balasan, dan puji-pujian berbalas-balasan akan dipandu oleh rekan yang bertugas dari Mazmur 34 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya jemput Bapak Ibu sekalian kita berdiri. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada tiap mereka minta tolong. wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, Untuk melayangkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar. Dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, Dan Dia menyelamatkan orang-orang yang lumpuh jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya. Tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan menantikan orang fasik, Dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya. Dan semua orang yang berlindung kepadanya tidak akan menanggung hukuman. Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian di rumah dan dimanapun berada, kita akan masuk dalam pemberitaan sabda Allah yang akan kita dasarkan pada Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13, didahului dengan doa dan pembacaan oleh rekan yang bertugas. Jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu hati, kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami sangat terberkati di hari yang baru, Minggu 31 Mei 2020. Sangat bersyukur di kesempatan yang indah ini Tuhan, kami dapat merayakan hari Pentakosta. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk berada dalam seputar firman-Mu. Karena itu Tuhan, kami mohon Allah menguasai ruang tempat kami beribadah.
bahkan ruang hati kami, sehingga kami dapat mendengar dengan baik akan firman-Mu Tuhan. Bahkan kami mohon kepadamu ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyatakan isi hati-Mu Tuhan. Dengan kekuatan kuasa Allah, Allah menyatakan isi hati-Mu buat kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, mari berfirman-Lah buat kami, karena sungguh kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, untuk Minggu 31 Mei 2020, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 dengan topik Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Dan ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung, karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus, dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu sekalian, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya tiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam Bapak Ibu sekalian. Mereka yang berada di rumah atau dimanapun berada, kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus yang tercurah pada hari Pentakosta juga akan memenuhi Bapak Ibu sekalian di tempatnya masing-masing. Hari ini kita merayakan Pentakosta, dan Pentakosta yang dimaksudkan dalam perayaan ini adalah hari di mana Roh Kudus tercurah bagi para murid di Yerusalem. Dalam perayaan hari ini kita akan merenungkan sabda Allah di bawah tema pencurahan Roh Kudus membuat bangsa-bangsa, bahasa-bahasa menjadi dimengerti. Untuk apa Roh Kudus membuat bahasa-bahasa dapat dimengerti? Ini menjadi pertanyaan kita.
Pertama-tama kita mengingat bahwa Roh Kudus tercurah sebagai penggenapan janji Tuhan Yesus bagi murid-muridnya. Dengan pencurahan Roh Kudus, murid-murid akan menerima kuasa untuk menjadi saksi bagi Kristus dari Yerusalem sampai ke ujung-ujung bumi. Untuk menjadi saksi sampai ke ujung-ujung bumi, ada kendala yang dihadapi oleh para murid-murid, yakni kendala bahasa. Mereka hanya mengerti bahasa Aram, yaitu bahasa yang dipakai dalam pergaulan mereka sehari-hari di kalangan mereka sendiri. Padahal mereka butuh bahasa-bahasa lain untuk bersaksi sampai ke ujung-ujung bumi. Bahasa-bahasa sebagaimana dianut oleh orang-orang yang datang pada hari Pentakosta, sebagaimana yang kita baca dalam bacaan kita tadi, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Karena itu ketika Roh Kudus tercurah, murid-murid menerima kuasa dan kekuatan untuk mengerti bahasa-bahasa dari bangsa-bangsa lain. Sebaliknya juga, bangsa-bangsa lain juga diberi kekuatan oleh Roh Kudus agar mereka juga mengerti bahasa-bahasa yang dipakai oleh murid-murid itu. Kekasih Tuhan sekalian, bagaimana murid-murid bisa dipenuhi oleh Roh Kudus yang dijanjikan Kristus itu? Kita tidak dapat menyangkali bahwa Roh Kudus memang mempunyai kuasa, mempunyai kekuatan, mempunyai jangkauan kuasa yang jauh lebih besar yang dapat memenuhi murid-murid. Karena kuasa Roh Kudus itu mutlak. Akan tetapi saudara-saudara sekalian, dari bacaan-bacaan sebelumnya kita membaca bahwa sebelum murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka telah mengosongkan diri. Tindakan mengosongkan diri itu dilakukan selama kurang lebih 10 hari selama masa penantian itu. Mereka mengosongkan diri dengan cara bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, di mana melalui kegiatan bertekun dan dengan sehati mereka berusaha meninggalkan egoisme dan kesombongan mereka. Rasa iri hati di antara mereka dihilangkan. Mereka mesti melupakan berbagai persoalan yang pernah membuat mereka bertengkar, berebutan kuasa dan jabatan, dan sejumlah hal lain yang bakal mengganggu tugas mereka. Semua ini disingkirkan dari pikiran mereka. Melalui doa bersama-sama, mereka berusaha memusatkan perhatian pada Kristus dan janji-janjinya. Mereka menyerahkan seluruh tenaga, pikiran, waktu, bahkan harta mereka agar dipakai oleh Tuhan untuk mewujudkan rencananya bagi seluruh isi dunia. Dengan cara pengosongan diri seperti itulah, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ayat yang keempat bacaan kita tadi. Kekasih Tuhan sekalian, karena Roh Kuduslah yang memenuhi para murid, maka murid-murid itu tidak bisa memaksa Roh Kudus. Sekali lagi, karena Roh Kudus itu yang memenuhi murid-murid, maka murid-murid tidak bisa memaksa Roh Kudus untuk bekerja sesuai dengan kehendak atau kemauan para murid. Roh Kudus tidak bisa diperalat untuk tujuan-tujuan yang bertentangan dengan kehendak Allah di dalam Kristus. Murid-muridlah yang mesti memberi diri. Mereka mesti memberi diri supaya dipakai dan dibentuk seturut kehendak Roh Kudus. Memberi diri itu tidak berarti Bapak Ibu sekalian bahwa murid-murid menjadi pasif, pasrah dan tidak memiliki inisiatif sama sekali. Sekali lagi, tidaklah demikian. Mereka mesti tetap aktif. Mereka harus terus berkreasi untuk bersaksi. Namun segala aktivitas dan kreativitas itu harus ditaruh dalam terang rencana Tuhan. Apabila bersaksi atau memberitakan Injil dan orang menjadi percaya atau bertobat, mereka harus sadar bahwa itu bukan karena kemampuan mereka. Sekali lagi, bahwa ketika mereka bersaksi dan ada orang yang bertobat, percaya pada Kristus dan menjadi baik, mereka tidak boleh menganggap itu kemampuan mereka sendiri. Sebaliknya, bila dalam kesaksian dan pemberitaan mereka orang-orang tidak mau bertobat atau orang-orang tidak mau percaya pada Kristus,
Mereka juga tidak boleh memang menganggap bahwa itu adalah kegagalan dalam rencana Tuhan. Tidak demikian. Karena itu saudara-saudara, bagi seorang yang penyaksi atau bagi seorang pemberita, jika berhasil mereka tidak perlu sombong, dan kalaupun gagal mereka tidak perlu frustrasi. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa saja alasan mendasar sehingga Roh Kudus membuat bahasa-bahasa dapat dimengerti? Bapak Ibu sekalian, Roh Kudus membuat bahasa-bahasa dapat dimengerti oleh murid-murid, sekali lagi tidak terlepas dari sejarah penyelamatan dunia. Kita membaca dalam Kejadian pasal 11 bahwa manusia pada mulanya memiliki bahasa dan logat yang sama, namun karena kesombongannya mereka membuat rencana yang menyimpang dari rencana Tuhan. Karena itu Tuhan sendiri menghukum mereka dengan cara mengacaukan bahasa mereka dan mencerai-beraikan mereka. Sekarang Tuhan ingin memulihkan manusia dengan cara mencurahkan Roh Kudus. Melalui pencurahan Roh Kudus, murid-murid dibuat mengerti bahasa-bahasa yang kacau balau itu. Dengan mengerti bahasa-bahasa manusia, murid-murid dapat bersaksi tentang Kristus dan menyampaikan kabar baik kepada bangsa-bangsa, supaya mereka mengerti dan paham bahwa Allah di dalam Kristus Yesus itu telah menyelamatkan manusia dan dunia. Karena itu ketika berkhotbah pada hari Pentakosta, Petrus dan murid-murid mengajak para pendengar agar mereka bertobat dan hendaklah kamu masing-masing memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, dan mereka akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi merekalah janji itu, dan bagi anak-anakmu dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Kisah Rasul pasal 2 ayat 38 dan ayat yang ke-39. Saudara-saudara sekalian yang berada di rumah dan dimanapun berada, apa pesan firman Tuhan ini bagi kita di zaman ini? Saya mencatat paling tidak ada 3 pesan. Yang pertama, sebagai orang-orang yang menerima pencurahan Roh Kudus, kita mempunyai kewajiban untuk bersaksi tentang Kristus dan memberitakan Injil Yesus Kristus supaya orang-orang lain percaya dan bertobat. Dalam bersaksi dan memberitakan Injil, berilah diri kita dituntun oleh Roh Kudus, tapi jangan sekali-kali memakai atau memaksa Roh Kudus untuk melayani kehendak dan tujuan kita. Yang kedua, sebagai wujud percaya pada tuntunan Roh yang kudus, maka bertekunlah dengan sehati dalam doa bersama-sama, karena dengan cara itu kita dapat mengosongkan diri, maka Roh Kudus dapat memenuhi kita, sehingga kita dapat bersaksi dan memberitakan Injil Yesus Kristus secara baik dan benar. Saya pernah berpikir bahwa bila kita tidak mengosongkan diri, Roh Kudus akan tapoa. Ketika dia mau memenuhi diri kita, Roh Kudus sendiri akan tapoa dan kita akan belepotan. Yang saya maksudkan di sini begini, bahwa kalau kita tidak mengosongkan diri, maka kita memberitakan firman Tuhan, hidup kita akan penuh dengan kesombongan, dan orang kita hanya akan melihat bahwa orang lain adalah orang-orang yang berdosa dan kitalah yang kudus. Padahal Bapak Ibu sekalian, kita semua adalah orang-orang berdosa. Tapi jika Tuhan mau memakai kita menjadi alat di tangannya untuk memberitakan Injilnya, maka pakailah itu secara baik bagi kebaikan kita bersama. Hal yang ketiga dan hal yang terakhir, pakailah bahasa untuk berkomunikasi secara baik dengan sesama, karena bahasa juga menjadi media yang dipakai Tuhan untuk pemberitaan Injil. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan juga mau memakai bahasa daerah kita. Tuhan memakai bahasa Sabu kita, Tuhan memakai bahasa Timur kita, Tuhan memakai bahasa-bahasa di Alor, Tuhan memakai bahasa Rote, Tuhan memakai bahasa Sumba. Semuanya Tuhan pakai untuk mewujudkan rencananya bagi pemulihan dunia. Karena itu, janganlah minder dan malu untuk belajar bahasa daerah kita masing-masing. Tetapi berhati-hatilah, karena bahasa yang dipakai tanpa tuntunan Roh Kudus akan cenderung memecah belah persekutuan, menimbulkan konflik,
menyebabkan sakit hati, dan akhirnya terjadi perseteruan. Jika ini yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, maka kita bukan lagi menjadi saksi Kristus dan memberitakan Injil, tetapi kita adalah saksi-saksi iblis yang membawa kabar buruk. Marilah kita hindari sikap seperti itu, karena untuk membawa kabar baik dan memberitakan Kristus itulah Roh Kudus tercurah memenuhi kita sekalian. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan sekalian, sebagai respon kita atas kebenaran firman Tuhan, kita akan mengaku iman kita, dan karena itu pengakuan iman akan dipandu oleh rekan yang bertugas. Saya jemput Bapak, Mama, saudara-saudari sekalian untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 280 ayat 1, 2, dan 3. Bapak Ibu sekalian, kita mendapat kesempatan untuk boleh memberikan persembahan syukur kita, dan selanjutnya persembahan syukur akan dipandu oleh rekan yang bertugas. Mama yang dikasihi oleh Kristus, sebelum kita berikan persembahan syukur kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami, di mana kami diberikan kekuatan, kemampuan, dan kesehatan yang Tuhan berikan Tuhan. Dan lewat kekuatan yang Tuhan izinkan dalam hidup kami, kami boleh melakukan tugas aktivitas kami. Dan dari pekerjaan kami itu Bapa, kami boleh menerima berkat-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini kami akan menyerahkan sebagian terkecil daripada berkat yang Tuhan berikan untuk kami persembahkan kepada-Mu Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau kuduskan persembahan ini Bapa. Jadikanlah persembahan ini yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu, dan juga boleh berkenan di dalam kerjaan-Mu di dunia ini, khususnya dalam gereja kami di sini Tuhan. Ini doa dan harapan kami Bapa, mengampuni salah dan dosa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, korban yang hidup itu. Kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Mengiringi persembahan kita puji Tuhan dari NKB nomor 133. Atas
Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian di rumah dan dimanapun berada, mari kita bersyafaat kepada Tuhan Allah kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa kami, ya Allah di dalam Kristus Yesus yang menjanjikan Roh Kudus bagi kami. Ya Allah di dalam Roh Kudus yang telah tercurah dan memenuhi hati kami masing-masing. Padamu Bapa, di hari ini kami datang kepadamu dan menyatakan syukur dan terima kasih kami Bapa, karena Bapa masih izinkan kami anak-anakmu untuk berkumpul, beribadah, memuji dan memuliakan namamu Tuhan. Kami percaya ini bukti kasih-Mu yang sangat luar biasa dalam hidup kami. Bapa Surgawi, karena itu kami boleh datang kepadamu juga dengan penuh sukacita untuk membawa pergumulan kami Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan, dalam segala upayanya untuk membangun negeri ini, dalam segala upayanya untuk memberi damai sejahtera, menjadi alat di tangan-Mu Tuhan untuk memberi damai sejahtera bagi anak-anak-Mu di negeri ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus itu juga memenuhi para pemerintah kami, baik itu yang ada di aras nasional, di provinsi ini, di kota ini, di kecamatan dan kelurahan ini Tuhan. Dengan dipenuhinya mereka dengan Roh Kudus, kami percaya mereka dapat menunaikan tugas itu dengan baik Tuhan. Karena itu kami juga berdoa secara khusus bagi upaya-upaya penanganan pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa bagi tim penanggulangan bencana ini Tuhan. Tuhan juga boleh memberi mereka kuasa Roh-Mu yang kudus. Kuasa Roh-Mu yang kudus itu juga boleh memenuhi mereka, agar anak-anak-Mu boleh bekerja dengan baik, bekerja dengan hati, bekerja dengan tenaga, bekerja dengan pikiran yang dipenuhi kuasa Roh Kudus, sehingga tugas-tugas itu boleh dilakukan dengan baik. Masyarakat boleh dibebaskan dari pandemik virus ini Tuhan. Tapi biarlah jangan menurut kehendak kami, tapi menurut kehendak-Mu saja ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu, gereja-Mu yang turut bergumul untuk bekerja bersama-sama dengan pemerintah agar memutus mata rantai pandemi ini Tuhan. Para anak-anak-Mu yang bekerja dengan cara mereka sendiri, melalui pemberitaan, melalui berbagai-bagai upaya untuk terus memelihara iman umat-Mu Tuhan. Kuasailah mereka juga dengan Roh-Mu yang kudus. Penuhilah mereka selalu Tuhan, agar anak-anak-Mu bekerja dalam semangat ketaatan kepada Dikau sebagai Tuhan dan Kepala Gereja. Mereka yang melayani di aras sinodal, mereka yang melayani di aras klasis, juga yang melayani di aras jemaat, para penatua, diaken, pengajar, dan pendeta, serta seluruh badan pengurus yang ada. Biarlah Tuhan memberi anak-anak-Mu hikmat, penuhi mereka dengan kuasa Roh-Mu yang kudus Tuhan, sehingga anak-anak-Mu terus bekerja untuk memelihara iman jemaat-Mu, sehingga iman jemaat-Mu tetap kokoh dan kuat walaupun digoncang dan digoyang dengan pandemi virus ini Tuhan. Berkati dan sertai anak-anak-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, mereka yang berada di rumah tangga atau mereka yang sedang melakukan tugas dan karya mereka dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa untuk mereka Tuhan. Biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus itu terus memenuhi mereka untuk memberi kekuatan kepada mereka yang bersedih karena kehilangan mata pencarian, mereka yang bersedih karena mengalami pemutusan hubungan kerja dengan lembaga di mana mereka bekerja. Kami percaya Tuhan, kuatkan dan teguhkan anak-anak-Mu. Biarlah pengharapan akan kuasa Roh-Mu yang kudus itu boleh memberi mereka semangat baru untuk terus berjuang, sehingga pada gilirannya Tuhan kami juga percaya
Engkau sendiri akan bekerja dengan kuasa-Mu untuk menghadiahkan, memberikan pekerjaan bagi mereka. Kami berdoa bagi mereka yang mengalami kesulitan oleh karena pandemi virus ini Tuhan, mengalami kesulitan dalam usaha dan kerja mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kuasa Roh-Mu yang kudus itu dahsyat, akan bekerja dengan cara Tuhan sendiri untuk memenuhi kebutuhan anak-anak-Mu dengan cara-cara yang Tuhan perkenankan dan yang Tuhan izinkan bagi mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang sakit, secara khusus mereka yang terpapar virus ini Tuhan. Kami percaya Tuhan juga sedang bekerja untuk menolong mereka. Bapa sedang bekerja melalui tangan-tangan para perawat, Bapa bekerja melalui tangan-tangan para medis, sehingga anak-Mu boleh mendapatkan perawatan dan pertolongan. Dan pada gilirannya Tuhan, mereka boleh meraih kesembuhan. Kalaupun Tuhan memiliki kehendak lain bagi mereka, biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan, jangan menurut kehendak kami manusia. Karena itu Tuhan, bagi mereka yang keluarganya dipanggil pulang karena pandemi virus ini, kami juga berdoa Tuhan, Tuhan memberi kekuatan dan keteguhan kepada mereka, agar mereka terus berupaya dan bekerja untuk terus menjaga dirinya, sehingga pada gilirannya Tuhan, mereka juga boleh memiliki kesehatan. Kami juga percaya Tuhan, Tuhan dapat memanggil kami melalui cara apa saja, tapi kami memohon kalau Tuhan berkenan, Tuhan boleh izinkan kami untuk menyaksikan betapa dahsyatnya virus ini, dan juga betapa besarnya kuasa-Mu Tuhan untuk melindungi setiap anak-Mu yang percaya dan berharap padamu. Ya Tuhan Allah dan Bapa di sorga, kami juga terus berdoa untuk mereka yang menemui berbagai-bagai permasalahan dalam hidupnya, dalam pergumulannya, dalam relasi dengan anggota-anggota keluarga, dengan relasi dengan sesama, dan dengan relasi dengan siapa saja yang rusak akibat hal-hal yang tidak mereka kehendaki. Kami berdoa Tuhan, biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus itu juga ada di tengah-tengah mereka untuk memberi pemulihan dan kekuatan bagi mereka. Mereka yang sakit dan berbaring di rumah tangga, kami percaya jamahan tangan kasih sayang-Mu yang penuh kuasa itu akan terulur untuk menjamah mereka dan memberi kesembuhan dan kekuatan bagi mereka. Bapa di sorga, Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja secara keras untuk menghadirkan live streaming ini Tuhan. Para petugas yang telah bertugas, mereka yang telah bekerja, para tim yang bekerja secara keras, para tim multimedia yang bekerja untuk menghadirkan live streaming ini Tuhan. Tuhan berkati mereka, beri mereka kekuatan, beri mereka semangat, karena melalui keahlian yang mereka miliki, mereka juga sedang bersaksi tentang Kristus, sedang bekerja bersama-sama untuk memberitakan Injil Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengar dan mengikuti pemberitaan ini ya Tuhan. Ya Tuhan Allah dan Bapa di sorga, ada begitu banyak hal ingin kami pinta daripada-Mu Tuhan, tapi jika kami tidak dapat sebutkan dengan kata-kata kami yang terbatas ini, kami tahu Tuhan Engkau punya kuasa, Engkau sanggup mendengarkan keluh kesah anak-anak-Mu, Engkau sanggup melihat persoalan-persoalan mereka, Engkau sanggup memahami hidup mereka Tuhan. Karena itu Tuhan, kami boleh bawa seluruh pergumulan kami boleh bawa seluruh syafaat kami bawa harapan kami ini Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang berada di rumah dan dimanapun saudara-saudara berada, marilah kita sama-sama berdiri dan dengan sukacita kita mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 426 dalam 4 bahasa,
yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu sekalian, jalanilah tugasmu di sehari-hari dalam tuntunan Roh Kudus. Kami siap menjadi terang dalam kegelapan. Kami siap menjadi pembawa damai di tengah permusuhan. Marilah kita pergi dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Cahaya kemuliaannya akan menyinarimu. Ia akan menjaga dirimu dari panasnya matahari. Ia akan menjaga dirimu dari kegelapan malam yang menakutkan. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memberkati keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.
Bapak sekalian di rumah dan dimanapun berada, atas nama Majelis Jemaat Yarden Labat, kami mengucapkan selamat Hari Pentakosta. Kiranya kuasa Roh Kudus yang memenuhi murid-murid Yesus, memenuhi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian juga. Salam. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih banyak kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu oleh karena penyertaan-Mu, sehingga kebaktian pencurahan Roh Kudus hari ini kami boleh ikuti dengan baik. Firman Tuhan telah menyegarkan kembali, sehingga Roh Kudus ada di dalam hati kami dan ada di antara kami, akan mendukung memelihara kami dalam kami memberitakan firman Tuhan dengan kehidupan kami, Bapa. Apa di dalam kerajaan surga, hamba-Mu yang telah berhenti berbicara dalam menyampaikan berita firman Tuhan bagi kami. Tuhan akan bertambah-tambah kehidupan pribadi hamba-Mu bersama keluarga, sehingga tugas pelayanan yang sementara dihadapi dapat dilaksanakan dengan penuh sukacita. Berikan bagi kami semua halangan tantangan sakit penyakit bagi kami dalam minggu ke depan ini, Bapa. Baik kami dengan tuntunan Roh yang kudus, kami terus bersaksi dalam memuliakan kebesaran nama-Mu. Bahwa kami yang ada di dalam kerajaan surga. Terima kasih juga kami sampaikan kepada-Mu bahwa teman-teman dan petugas hari ini boleh dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kiranya mohon penyertaan Tuhan dalam setiap pribadi dapat pribadi dalam menjalankan pelayanan pengampunan kita. Bapa di dalam kerajaan surga, kami akan kembali di dalam setiap menit kami. Biarlah Tuhan yang bersama kami, menyertai kami semua, sehingga kita berkata atas pelaksanaannya jalan Bapa di jalan kerajaan surga. Inilah doa kita. Inilah permohonan kami ya Tuhan, dalam nama Oke. 1 2 3